Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Zuhroh Abdurrahman dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Effect of Boiling on Nutritional, Antioxidant, and Phycochemical Characteristic in Cladiotes, yang ditulis oleh Esther Ramirez Moreno et al., dikeluarkan melalui LWT Food Science and Technology pada tahun 2013. Yang pertama, Introduction. Cladiotes adalah batang muda Opuntia atau kaktus pir yang biasa terdapat dalam makanan Meksiko. Manfaat cladiotes diantaranya kandungan serat yang tinggi, bermanfaat dalam metabolisme glukosa serta lipid, mengandung mineral, serta mengandung fitokimia seperti senyawa fenolik dan karotenoid yang memberikan aktivitas antioksidan. Dalam studi sayuran yang dimasak, aspek yang berbeda berkaitan dengan gangguan matriks makanan harus dipertimbangkan. Yang pertama diantaranya adalah difusi bebas air dan senyawa dengan berat molekul rendah. Keduanya dapat terperangkap dalam matriks dan akan mempengaruhi nilai gizi sayuran yang dimasak dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah sifat reologi sayuran. Sifat reologi sayuran tergantung pada gangguan seluler dan kemampuan serat untuk menyerap dan menahan air. Tujuan dari penelitian adalah untuk menilai pengaruh perebusan terhadap komposisi nutrisi, kapasitas antioksidan, dan sifat fisikokimia dari dua kultivar Opuntia asal Meksiko untuk mengetahui karakteristik produk akhir saat dimasak. Yang kedua adalah Material and Methods. Yang pertama adalah bahan tanaman dan preparasi sampel. Bahan tanaman yang digunakan adalah cladiotes dari Opuntia ficus indica L. Miller, kultivar Milpa alta, dan Atlixco yang dipasok oleh Asosiasi Meksiko yang tumbuh di growing area di negara bagian Hidalgo pada musim semi tahun 2008, dipanen secara manual dengan standar komersial pada panjang 7-30 cm, umur 10-40 hari dengan kultila tipis dan warna yang khas. Berikutnya preparasi sampel. Cladiotes yang telah dihilangkan durinya, kemudian sebanyak 1 kg dicincang, direbus dalam 1 liter air suling selama 20 menit hingga mendidih lalu ditiriskan. Cladiotes mentah dan dimasak, dibekukan kering dan disimpan pada suhu 20 derajat untuk dianalisis. Kadar pH dan vitamin C dianalisis dalam sampel segar. Penentuan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian analisis kimia. Yang pertama, proximate analysis. Sampel dianalisis menggunakan metode AOAC, dan yang dianalisis diantaranya adalah pH, moisture, protein, fat, dan ash. Kemudian, total karbohidrat content. Diukur dengan metode Antron pada panjang gelombang 620 nanometer setelah dihidrolisis dengan asam perklorat. Kemudian ada uji gula larut. Sampel diekstraksi dengan etanol 80% pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit dengan pengocokan konstan. Ekstrak dipekatkan, dimurnikan melalui cartridge Sepak C18 dan dilarutkan dengan milky water dan asetonitrile dengan perbandingan 80:20. Sebanyak 100 mikroliter ekstrak disuntikkan dalam HPLC dengan detektor refraktometer. L1-nya adalah asetonitrile dan air dengan perbandingan 80:20 dengan flow rate 0,9 ml per menit. Selanjutnya ada total dietary fiber. Dengan menggunakan metode AOAC, dialisis terhadap air dilakukan. Soluble dietary fiber diukur dalam dialisis retentan dengan polisakarida non-fatty dengan metode dinitrosalisilik pada panjang gelombang 520 nanometer. Insoluble dietary fiber ditentukan secara gravimetri. Total dietary fiber adalah jumlah dari soluble dietary fiber dan insoluble dietary fiber. Selanjutnya ada uji total vitamin C. Sampel diekstraksi dengan 4,5% metafosforic acid.
dehydroascorbic acid atau DHAA direduksi menjadi ascorbic acid atau AA dengan 4% L-cysteine pada pH 7. Ekstrak dengan dan tanpa reduksi dianalisis dengan HPLC UV menggunakan kolom spiredon dalam air suling pada pH 2,6 digunakan sebagai fase bergerak dengan flow rate 0,4 ml per menit. Selanjutnya uji karotenoid. Sampel sebanyak 200 mg diekstraksi dengan mengocok menggunakan 50 ml heksana aseton etanol dengan perbandingan 50:25:25 pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 10 ml air dan dipisahkan lapisan atasnya. Sebagian ekstrak dievaporasi sampai kering dengan aliran nitrogen pada vakum dan dilarutkan dengan tetrahidrofuran, metanol, dan aseton nitril. Dialisis menggunakan HPLC UV vis dengan kolom microbond pack C18 menggunakan aseton dan aseton nitril dengan perbandingan 90:10 dan juga trietilamin sebanyak 9 mikromol sebanyak L1. Waktu penyimpanan atau retensi adalah 11 menit untuk likopen dan 12 menit untuk beta-karoten pada flow rate 0,9 ml per menit. Puncak kromatografi dilihat pada panjang gelombang 475 nanometer. Selanjutnya, uji senyawa fenolik. Sampel diekstraksi dengan pengocokan pada suhu kamar menggunakan 50 ml per gram metanol air dengan perbandingan 50:50 selama 60 menit dan 50 ml per gram aseton air dengan perbandingan 70:30 selama 60 menit. Setelah sentrifugasi selama 15 menit pada suhu 25 derajat Celcius, supernatannya digabung dan digunakan untuk menentukan kandungan polifenol yang dapat diekstraksi atau EP dan aktivitas antioksidan. EP ditentukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 750 nanometer dengan prosedur Follin-Ciotzalto menggunakan asam galat sebagai standar. Non-extractable polyphenol atau NEP berupa proanthocyanidin dan tannin yang terhidrolisis diukur terpisah dalam residu ekstraksi. Residu diberi perlakuan dengan 5 ml per liter HCl butanol pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk hidrolisis proanthocyanidin dan dihitung dari absorbensi pada panjang gelombang 550 nanometer menggunakan standar Mediterranean Caropod Material. Residu dihidrolisis menggunakan metanol dan H2SO4 dengan perbandingan 90:10 pada suhu 85 derajat Celcius selama 20 jam. Selanjutnya, penentuan senyawa antioksidan. Yang pertama dengan uji ABTS. Kation ABTS dihasilkan melalui reaksi larutan stok ABTS 7 mmol selama 12-16 jam dalam kegelapan dan suhu kamar. Larutan ABTS diencerkan dengan metanol untuk mendapatkan absorbensi 0,7 pada panjang gelombang 730 nanometer. Penambahan menjadi 3,9 ml larutan ABTS encer. Kemudian pembacaan absorbensi dilakukan setiap 20 detik selama 6 menit. Presentase, penghambatan absorbensi, dan waktu plot, dan area di bawah kurva pada waktu 0-6 menit dihitung. Kemudian penyelesaian dari larutan dengan konsentrasi trolox yang diketahui yaitu asam 6-hidroksi 2578 tetramethylkroman 2-karboksilat digunakan untuk perhitungan ekivalen kapasitas antioksidan. Kemudian ada uji FRAP. Reagen FRAP sebanyak 900 mikroliter dicampur dengan 90 mikroliter air suling dan 30 mikroliter sampel. Nilai absorbensi pada 595 nanometer diambil setiap 15 detik pada suhu 37 derajat Celcius. Kurva standar Trolox digunakan untuk memperkirakan kapasitas antioksidan dan dinyatakan sebagai ekuivalen Trolox. Kemudian dihitung presentase true retention atau persen TR dengan Bergstrom. Persen TR sama dengan kandungan gizi per gram makanan yang dimasak dikali gram makanan setelah dimasak dibagi kandungan gizi per gram makanan mentah dikali gram makanan sebelum dimasak dikali 100%. Kemudian ada analisis fisiokimia.
Yang pertama ada analisis warna. Pengukuran dilakukan menggunakan kolorimeter Hunter Lab berdasarkan nilai L, A, dan B. Kemudian ada kapasitas hidrasi. Kapasitas retensi air atau WCR dan pembengkakan diukur sesuai dengan percobaan Robertson. Kemudian ada Glucose Retardation Index atau GRI. Sampel diekstraksi menggunakan etanol 80% untuk memastikan penghilangan gula larut. Kantong dialisis dengan panjang 12 cm diisi dengan 7,5 ml air suling yang mengandung 18 mg glukosa, baik kontrol ataupun dicampur dengan 250 mg sampel. Kantong disuspensikan dengan 200 ml air suling pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam dengan pengocokan konstan. Glukosa ditentukan dengan dialisat HPLC. Kemudian GRI dihitung dengan GRI sama dengan 100 min glucose diffused back with fiber per glucose diffused back without fiber dikali 100. Selanjutnya ada analisis sifat reologi. Sampel disuspensikan dalam air suling 3,2% dan didiamkan selama 1 jam. Viskositas ditentukan saat laju geser meningkat dan menurun secara berurutan, menggunakan rheometer rotasi Brockfield dengan geometri plat kerucut. Perubahan struktur gel disesuaikan dengan Power Law Model of Oswald-Dewey. Thixotropi dievaluasi melalui histeris, yaitu area antara kurva naik dan kurva turun, di mana area yang lebih besar berarti efek thixotropi lebih besar. Selanjutnya ada analisis statistik. Hasil dinyatakan dalam rata-rata, kurang lebih, standar error. Perbandingan rata-rata dari 3 atau lebih penentu dilakukan dengan analisis varian satu arah atau ANOVA. Perbedaan signifikan antara rata-rata ditentukan pada P kurang dari 0,05 dengan uji Turki. Analisis korelasi dilakukan dengan Pearson test. Data dianalisis dengan software SPSS V15. Kemudian bagian ketiga yaitu result and discussion. Yang pertama ada nutritional and antioxidant properties. Tabel 1 menunjukkan efek dari perebusan terhadap komposisi kimia dari cladots. Cladots memiliki total dietary fiber yang tinggi, yaitu 47 dan 51% dari bahan kering. Setelah perebusan, tercatat presentasi retensi sebesar lebih dari 89%. Namun, beberapa ikatan glikosidik mungkin terputus. Dietary fiber polisakarida dapat didepolimerisasi sehingga terjadi perubahan nutrisi dan sifat fisiokimia. Kemudian, gula terlarut, yaitu glukosa dan fruktosa, merupakan fraksi utama dari karbohidrat total pada 2 kultur. Sedangkan sisanya adalah karbohidrat kompleks berupa pati. Panas mempengaruhi hilangnya gula larut dalam kladot secara signifikan dilihat dari nilai retensinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan hidrolisis dan pelepasan karbohidrat dengan berat molekul rendah ke dalam air masak. Cladots memiliki kandungan mineral atau ash yang tinggi. Meskipun ash sangat larut air, namun nilai retensinya juga tinggi, yaitu 62% untuk kultivar Milpa alta dan 80% untuk kultivar Atlixco. Pada penelitian Rodriguez Villa menemukan bahwa potasium lebih terpengaruh oleh perebusan daripada mineral lain dalam cladots. Selanjutnya, kandungan vitamin C pada cladots sebesar 57–64 mg per 100 gram bahan kering, sebagian ditemukan dalam DHAA. Vitamin C larut dalam air, dan proses pemanasan mempercepat proses degradasi, mengakibatkan hilangnya vitamin C dalam buah dan sayur. Karotenoid yang diidentifikasi pada penelitian adalah beta-karoten dengan kandungan 61–67 mg per 100 gram bahan kering. Karotenoid pada kultivar Atlixco menunjukkan penurunan yang tinggi dengan nilai retensi 54%, sedangkan Milpa alta mempertahankan kandungan yang lebih tinggi dengan retensi 84% setelah perebusan. Tabel 2
Tabel 2 menunjukkan efek dari perebusan terhadap komposisi fenol dan kapasitas antioksidan pada cladots. Total polifenol terdiri atas extractable polyphenolic atau EP dan non-extractable polyphenolic atau NEP. Perebusan mengakibatkan penurunan kandungan fenolik pada cladots. Pada kultivar Milpa alta menunjukkan EP yang lebih tinggi, namun perebusan menyebabkan penurunan yang sangat signifikan, yaitu dengan nilai retensi 48%. Sedangkan pada Atlixco, persentase retensi adalah 74% setelah perebusan. Nilai NEP juga ditentukan pada penelitian dan menunjukkan kandungan yang rendah. Pada penelitian ditemukan dalam bentuk hydrolysable polyphenolic. Dua sistem, yaitu FRAP dan ABTS, dipilih untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan yang memungkinkan pengukuran daya reduksi total dan aktivitas penangkapan radikal bebas. Kedua metode, yaitu ABTS dan FRAP, banyak digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan dalam makanan dan sistem biologis. Hilangnya fenolat dan vitamin C dapat mempengaruhi sifat antioksidan dalam makanan nabati olahan. Pada penelitian, kultivar Milpa alta mengalami kehilangan polifenol dan ascorbic acid yang drastis setelah perebusan, sama dengan penurunan kapasitas antioksidan total dengan retensi 32–62%. Sedangkan kultivar Atlixco memiliki kandungan antioksidan yang lebih rendah ketika mentah, namun dapat mempertahankan kandungannya setelah perebusan, yaitu dengan nilai retensi 78–86%. Sehingga setelah perebusan, kadar keduanya menjadi mirip. Korelasi positif dari kapasitas antioksidan yang diukur sebagai FRAP pada polifenol yang dapat diekstraksi dengan polifenol yang dapat terhidrolisis ditemukan. Kecenderungan yang sama juga diamati antara kapasitas antioksidan pada ABTS dan asam askorbat. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas antioksidan cladots ditentukan oleh asam askorbat dan fenolik yang hilang karena adanya perebusan. Selanjutnya ada sifat fisikokimia. Perubahan polisakarida dinding sel saat memasak mempengaruhi sifat fisikokimia serat makanan dan sebagian besar perubahan juga memiliki efek nutrisi. Sampel mentah memiliki pH 5 dan warna hijau muda. Saat direbus, nilai pH menurun dan warnanya berubah menjadi gelap. Perubahan warna diukur sebagai penurunan L atau lightness dan penaikan A, intensity red, dan B, yaitu intensity yellow. Perubahan ini disebabkan oleh pelepasan asam organik dari vakuola sel yang menyebabkan reaksi yang bergantung pada pH, seperti konversi klorofil menjadi feofitin terlibat dalam perubahan warna. Sifat hidrasi dan pengikatan air bergantung pada struktur kimia polisakarida dan memberikan gambaran umum tentang kapasitas hidrasi serat makanan. Water Retention Capacity atau WRC pada bahan mentah sebanyak 14–15 gram air per gram bahan kering dan swelling sebanyak 27 ml air per gram bahan kering saat mentah tidak banyak berubah setelah perebusan. Hal itu dapat dikaitkan dengan adanya kandungan insoluble dietary fiber yang tinggi dan lendir dengan berat molekul tinggi yang berinteraksi dengan jaringan. WRC dan swelling dapat menghidrasi dan meningkatkan viskositas fase cair dalam sistem pangan. Selain itu, viskositas bergantung pada karakteristik intrinsik polisakarida serta faktor lain seperti konsentrasi, pelarut, atau suhu dalam pemrosesan. Kurva aliran suspensi cladots merupakan fungsi dari laju geser naik dan turun, menunjukkan perilaku non-Newtonian, seperti ketika laju geser meningkat, terjadi penurunan viskositas. Hal ini menunjukkan kerusakan struktural irreversible gel, seperti yang dijelaskan oleh model hukum Power Law Oswald-Dewey. Viskositas maksimum pada laju geser 10/s diambil sebagai perbandingan. Hasil pengukuran reologi disesuaikan secara matematis menggunakan persamaan 3. Indeks perilaku aliran atau N di bawah 1 berarti perilaku pseudoplastik dari suspensi cladots. Kultivar Atlixco menunjukkan nilai koefisien konsistensi K lebih tinggi dibanding Milpa alta.
Dalam semua kasus, setelah sirat meningkat, struktur gel berubah atau mengalami disorganisasi, menghasilkan koefisien konsistensi K lebih rendah dan indeks perilaku aliran N lebih tinggi. Hal ini terkait dengan histeris atau tiksotropi yang didefinisikan sebagai penurunan viskositas akibat kerusakan struktur setelah sirat meningkat dalam waktu tertentu. Dalam penelitian, semua sampel menunjukkan perilaku tiksotropik. Meskipun Atlixco memiliki viskositas dan koefisien lebih tinggi, keduanya tidak bisa dipertahankan ketika sirat meningkat. Hal ini menyebabkan nilai histeris yang tinggi, yang berarti pemulihan gel yang lebih sulit. Pemasakan mengganggu struktur lendir di cladots dan menginduksi gel yang kurang konsisten dan kental ditunjukkan dengan nilai koefisien konsistensi dan viskositas pada cladots setelah dimasak. Selain itu, cladots menunjukkan dispersi minimum pada hasil reologi, yang artinya gel lebih homogen dibanding saat mentah. Nilai tiksotropi gel sangat dipengaruhi oleh pemanasan, terutama pada Atlixco. Perubahan nilai ini menunjukkan hilangnya kapasitas gelifikasi dari lendir setelah pemanasan basah. Hal ini terkait dengan pecahnya membran sel dan degradasi polimer dengan partial leaching komponen serat larut atau lendir ke dalam air mendidih dan penurunan viskositas serat. Modifikasi dalam serat pangan dan sifat fisikokimia dapat menyebabkan perubahan efek metabolisme setelah dikonsumsi. Perubahan karena panas pada sifat reologi dapat mengurangi sifat hipoglikemik. GRI adalah indeks in vitro yang digunakan untuk memperkirakan efektivitas sampel dalam pengurangan kadar glukosa postprandial. Cladots mentah memiliki kemampuan tinggi untuk mempertahankan glukosa atau GRI sebanyak 22%. Namun setelah direbus, terjadi penurunan sebesar 57-75% dalam kapasitas retensi glukosa ke dalam matriks makanan, yang dapat dikaitkan dengan penurunan konsistensi dan viskositas pada suspensi cladots, yang mempengaruhi fisiologis dalam metabolisme glukosa. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, perlakuan panas mempengaruhi komposisi nutrisi cladots, di antaranya senyawa terlarut seperti gula, mineral, vitamin C, dan beberapa senyawa fenolik, serta mengurangi viskositas dan konsistensi gel. Perubahan ini juga mempengaruhi sifat fisiologis yang berhubungan dengan aktivitas antioksidan dan kapasitas untuk menahan glukosa serta mengontrol respon glikemik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.